Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Ramdhani, NIM 2017-101-103-11460, Manajemen Law Firm kelas G. Di sini saya akan mereview 5 jurnal. Yang pertama yaitu Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Manajemen Kantor Advokat, yang ditulis oleh Savitri Wikan Nawangsari. Undang-undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputerisasi dan digitalisasi. Otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual lawyers yang menanganinya, tim atau bagian di kantor hukum dan kantor hukum itu sendiri. Mengingat dari otomatisasi kantor advokat, para klien akan melihat kerja profesional para lawyers tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global antara lain, lawyers selain harus memiliki pengetahuan hukum, juga harus memiliki pengetahuan ilmu lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu lainnya yang terkait. Selain itu, faktor leadership, kepemimpinan, kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi, serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyers, dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa SWOT. Manajemen kantornya. Kemudian, yang kedua, pengembangan legal service dan legal proses pada kantor hukum konvensional di Surabaya, yang ditulis oleh Budi Endarto, Fitria Mardiana, dan M. Haris Murdani. Hasil dari FGD, pelatihan dan pengenalan penggunaan sistem informasi jasa hukum. Yang pertama, ditemukan pemetaan kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra. Yang kedua, menghasilkan layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk legal due diligence. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi pada kantor hukum konvensional melalui aplikasi Firlo. Yang keempat, berkembangnya bentuk layanan jasa hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapat dan efisiensi layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Hasil dari pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan menghasilkan beberapa pencapaian, yaitu yang pertama, pengembangan layanan jasa hukum non-litigasi pada mitra berupa legal due diligence melalui pelatihan dan memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengembangkan alternatif layanan jasa hukumnya. Yang kedua, penggunaan sistem informasi Firlo menjadikan layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin cepat dan efisien. Yang ketiga, pengembangan layanan jasa hukum dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan legal service dan legal proses berbasis teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum terhadap calon advokat yang sedang magang pada kantor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
yang ditulis oleh Martin Luther Ndaparoka. Berdasarkan analisis uraian pembahasan, dapat disimpulkan yang pertama, belum ada perlindungan hukum yang memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi calon advokat yang sedang magang di kantor hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi calon advokat yang sedang magang di kantor hukum dapat dikonstruksikan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan yang rinci hubungan antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi karya yang dituangkan dalam suatu instrumen hukum seperti perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk calon advokat yang magang. Yang kedua, hak, kewajiban, dan kewenangan calon advokat yang melaksanakan magang termasuk tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat sebagai pemberi kerja. Kemudian keempat, konsekuensi yuridis dari pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan magang antara calon advokat sebagai pekerja dan advokat pendamping serta pimpinan kantor advokat. Kemudian yang kedua, materi pokok pertama, pengaturan hubungan pemagangan antara calon advokat yang sedang magang sebagai pekerja dengan pemilik kantor advokat sebagai pemberi kerja berkaitan dengan hak dan kewajiban yang meliputi yang pertama, hak calon advokat magang diantaranya mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan atau tunjangan, mendapat pendampingan dari advokat pendamping, mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, kewajiban calon advokat magang diantaranya bekerja sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi, membantu pekerjaan seorang advokat dan bekerja dalam batas peraturan kantor advokat melalui ketentuan hukum dan kode etik advokat atau calon advokat. Kemudian yang ketiga, hak advokat pendamping dan atau pemilik kantor advokat diantaranya memanfaatkan tenaga dan hasil kerja calon advokat peserta pemagangan dan memperlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang advokat dan peraturan terkait pemagangan calon advokat. Kemudian yang keempat, kewajiban advokat pendamping dan atau pemilik kantor advokat diantaranya membimbing peserta magang sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan dan memberikan surat keterangan magang calon advokat. Kemudian, materi pokok lainnya pengaturan hubungan pemagangan antara calon advokat yang sedang magang sebagai pekerja dengan pemilik kantor advokat sebagai pemberi kerja berkaitan dengan pemutusan hubungan pemagangan yang dapat dilakukan dengan alasan yang pertama, pengunduran diri dari calon advokat. Yang kedua, calon advokat melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, calon advokat menjalani proses penegakan hukum. Yang keempat, calon advokat mangkir selama jangka waktu tertentu secara berturut-turut. Yang kelima, terjadi pembubaran, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan kantor advokat. Kemudian selanjutnya, analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum (MAP) yang ditulis oleh Alicia Pia Asrun Putri.
Sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pelayanan oleh firma hukum MAP di masa depan adalah dengan memfokuskan pada continuous improvement dan continuous learning serta CRM. Continuous improvement itu sendiri berhubungan dengan kualitas proses bisnis dari MAP itu sendiri yang telah dilakukan oleh MAP yang sudah cukup baik serta seiring berjalan dengan periode berjalan. Perbaikan mutu dari proses bisnis itu harus tetap dilakukan. Continuous improvement itu sendiri dapat dilakukan apabila ada continuous learning. Continuous learning memudahkan MAP untuk memperjelas area of improvement dan menjamin kepuasan klien. Continuous improvement dan continuous learning itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan benchmarking dengan best practice law firm. Untuk penggunaan CRM sendiri adalah untuk menjaga hubungan baik antara advokat dan klien. Dengan paperless office juga dapat membantu advokat yang menghadapi banyak paperload dan dengan mudahnya menangani dokumentasi serta transfernya atas perkara klien, dan semua itu dilakukan dengan cloud computing. Software untuk proses bisnis ini juga mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan kantor hukum dalam persekutuan perdata dewasa ini, yang disusun oleh Jaja S. Meliala SHMH dan Nasar Ambarita SHMH. Bahwa kedudukan kantor hukum dan persekutuan perdata ialah yang pertama, dalam bentuk law firm sesuai namanya sudah termasuk ke dalam persekutuan firma, sehingga seiring disebut juga sebagai firma hukum. Akan tetapi karena para sekutu dalam sebuah firma hukum adalah para lawyer yang merupakan para profesional yang selaku profesional dituntut untuk bertanggung jawab sendiri-sendiri secara profesional yang disebut dengan tanggung jawab profesional, maka bawaan dari sifat-sifat persekutuan perdata masih jelas kelihatan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, dalam bentuk law office, dalam hal ini persekutuan di antara para sekutu bernaung di dalam sebuah nama dalam kantor in-house kantor hukum. Bentuk law office kantor hukum mendekati persekutuan perdata atau yang dikenal dengan bentuk partnership. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk law office, dalam kantor-kantor hukum, law office ini terdapat banyak kantor hukum yang dimiliki oleh masing-masing partner. Seolah-olah masing-masing sekutu memiliki kantor hukum sendiri sehingga bertanggung jawab sendiri-sendiri meskipun mereka bernaung dalam sebuah nama kantor hukum. Jadi ikatan demikian juga bertanggung jawab di antara masing-masing sekutu dengan sekutu sangat longgar. Sebagai sebuah kantor tempat bernaungnya para profesional, maka bentuk ini dipandang lebih ideal untuk sebuah persekutuan untuk memberikan jasa-jasa hukum. Para advokat bertanggung jawab berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh kliennya kepada beberapa advokat dalam suatu persekutuan ataupun hanya kepada advokat itu sendiri yang bernaung dalam suatu persekutuan. Akan tetapi, pertanggungjawaban advokat tidaklah kepada tempat persekutuan
dia bernaung, akan tetapi dia bertanggung jawab secara profesional kepada kliennya. Sekian review dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.